Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Khairi dari Program Studi Sistem Informasi UPB PJ Bandung dengan NIM 0558183771. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Basis Data dengan kode kelas 385. Dengan dosen pengampu Bapak Bangga Agung Satria SKM MKM. Pada tugas 1 kali ini, kita disuruh untuk membuat langkah-langkah pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD dari sebuah rumah sakit. Untuk kasusnya tersendiri, di sini disediakan sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, di sini dari kasus ini kita harus bisa menganalisis apa saja sih entitinya, kemudian apa sih relasi-relasinya, kemudian atributnya apa gitu. Maka di sini saya sudah memberikan highlight pada kata-kata kunci pada kasus ini. Kemudian lanjut. Nah, kan untuk penjelasan kasusnya tersendiri, subjek utama atau entitas itu terdiri dari dokter, pasien, dan petugas administrasi atau nanti akan kita panggil dengan admin. Titik awal layanan. Nah, pasien wajib melewati bagian admin untuk pendataan identitas sebelum mendapatkan layanan medis. Alur pertukaran data, petugas administrasi bertugas meneruskan profil pasien yang sudah didaftar, kemudian kepada dokter yang bersangkutan dia akan menyerahkan. Kemudian interaksi medis atau relasi atau hubungan antara entiti gitu ya. Terjadi hubungan kerja antara dokter dan pasien di mana satu dokter melayani banyak orang dan satu pasien punya peluang diperiksa oleh beberapa dokter spesialis. Kemudian untuk hasil akhir atau outputnya, setiap sesi pemeriksaan diakhiri dengan pembuatan resep obat oleh dokter untuk diserahkan kepada pasien. Oke, nice. Nah, di sini ada identifikasi entitas. Untuk entitas tersendiri, di sini kita sudah mempunyai 3 kunci. Pertama dokter, kemudian pasien, dan kemudian admin. Nah, dokter adalah pihak medis yang memberikan layanan diagnosa dan penanganan bagi pasien di rumah sakit. Untuk pasien sendiri adalah penerima layanan kesehatan yang dikelola secara lengkap mulai dari pendaftaran. Untuk admin, dia adalah petugas administrasi yang mengelola alur data pendaftaran dan administrasi dokter. Oke. Maka, nah, ketika kita membuka YET, di sini di entity relationship, untuk entity tersendiri dia digambarkan dengan simbol kotak. Nah, entity ya, entity kotak. Nah, di sini kita bisa menuliskan dokter, kan ada 3, jadi dokter, kemudian pasien, kemudian admin. Nah, 3 ini adalah entity-nya ya, atau subjek utama. Nah, lanjut. Nah, di sini kita berada pada tahapan atribut dan primary key. Karena entitas kita sudah menemukan, entitas itu dokter, pasien, dan admin. Kemudian untuk primary key-nya atau kuncinya itu si dokter ID dokter, pasien ID pasien, dan adminnya ID admin.
Untuk atribut tersendiri atau yang bukan kunci, dokter itu bisa berhubungan dengan nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, jadwal shift. Kemudian untuk pasien ada nama pasien, tanggal lahir, nomor BPJS, NIK, KTP, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Untuk admin tersendiri, dia akan mendapatkan atribut nama admin, jadwal shift, loket penempatan. Oke. Berarti kita akan melengkapinya pada YED. Nah, untuk atribut tersendiri, kita akan menggunakan bentuk elips ya, ini atribut. Oke. Nah, kita akan membuatkan primary key-nya dulu. ID dokter. Pasien juga begitu. Dia akan mempunyai ID pasien. Begitu pula untuk admin. Nah, untuk membedakan antara primary key dan atribut dari masing-masing entitas ini, maka saya akan memberi highlight atau warna yang berbeda kepada setiap primary key-nya, ketiga primary key ini. ID admin, ID dokter, dan ID pasiennya. Ini saya akan memberikan warna hijau. Gitu ya. Oh, gitu ya. Mereka sudah ada ininya. Kemudian kita akan lanjut ke materi. Oh, atribut deskriptif. Atribut deskriptifnya meliputi itu ya. Nah, untuk tools tersendiri emang saya menggunakan YetGraph sesuai dari panduan dari modul, karena untuk tahap implementasinya menggunakan YetGraph Editor untuk memetakan hubungan antara entitas secara akurat, kemudian sesuai standar notasi basis data. Hasil akhirnya adalah sebuah cetak biru atau panduan visual yang jelas. Melalui bagian tersebut nantinya proses pembuatan sistem database yang sebenarnya jadi jauh lebih mudah karena semua hubungan antara data sudah terpetakan dengan rapi sehingga resiko data yang tertukar atau hilang bisa ditekan sejak awal. Nah, kemudian sekalian kita akan menggambarnya, kita harus mengetahui himpunan relasi. Relasi itu adalah hubungan antara misalkan entitas dari dokter ke pasien itu hubungannya apa? Oh, kalau untuk dokter dan pasien itu dia punya relasi memeriksa. Kemudian untuk admin kepada pasien, dia akan menyerahkan berkas dari pasien itu kepada dokter, itu adalah relasinya. Untuk pasien sendiri, dia mempunyai relasi terhadap admin adalah mendaftar di awal sebelum dia melakukan pengecekan kepada dokter. Nah, selanjutnya ada derajat relasi atau kardinalitas. Untuk ringkasan kasusnya tersendiri, banyak dokter akan memiliki banyak pasien. Kemudian banyak pasien yang mendaftar pada banyak admin. Banyak admin menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien.
Eee, di sini dilambangkan dengan MN. Maksudnya adalah banyak ke banyak. Jadi dokter banyak ke pasien yang banyak. Ke, se, begitu juga dengan pasien yang banyak ke admin yang banyak. Admin yang banyak ke dokter yang banyak. Oke, mari kita lengkapi eh, si penggambaran dari si RD ini. Mari kita tambahkan dulu atribut-atribut yang bukan kunci dari masing-masing entity ini. Tanggal lahir, kemudian ada spesialisasi. Spesialisasi. Dokter, tanggal lahir. Kemudian jadwal shift. Nah, kemudian ketika atribut-atribut ini dan primary key-nya sudah eh, dibuat, kita akan menghubungkan mereka dengan ini. Nah, kita hubungkan. Begitu pula untuk pasien dan admin. Akan memberikan atribut-atributnya berupa pasien, nama pasien, tanggal lahir, nomor BPJS. Kemudian buka KTP, kemudian
nomor HP, alamat. Hmm, jenis kelamin. Oke, sama seperti entitas dokter tadi, kita akan mengedit ini dihubungkan dengan pasien, karena ini adalah atribut dan primary key dari pasien. Pegang dulu ya si layoutnya agar mudah saat menghubungkan. Oke, kita hubungkan. Sudah. Untuk atribut dan primary key dari pasien dan dokter sudah, kemudian kita lanjut kepada admin. Admin yang mempunyai atribut nama admin, jadwal shift, kemudian loket penempatan. Loket penempatan, jadwal shift. Oke, sudah ya, kita tinggal hubungkan. Sudah. Kemudian ini tanpa relasi mereka tidak akan berhubungan atau kita sebut dengan relationship. Nah, untuk relationship tersendiri dia diwakilkan dengan bentuk ini jajar genjang ya. Nah, karena untuk menghubungkan ini jadi kita membutuhkan 3 jajar genjang. Nah, sama seperti primary key yang mempunyai highlight. Relationship juga akan saya beri highlight agar kita mudah untuk mengenalinya. Nah, terus hubungannya apa? Untuk pasien ke dokter, dokter ke pasien, dokter ke admin, dan admin ke pasien. Kita buka kembali materi tadi. Nah, ini adalah himpunan relasinya memeriksa, menyerahkan, dan mendaftar. Nah, kemudian kita hubungkan karena eh, nah ini dokter ke banyak pasien, pasien ke banyak admin. Maka untuk penghubungnya kita menggunakan ini
one to many atau n. Ini untuk dokter, kemudian admin, pasien. Nah, untuk satu berarti admin ini. Nah, sudah jadi. Ini adalah ERD sederhana dari rumah sakit dari kasus yang tadi. Oke ya. Sudah jadi, kemudian kita kembali ke materi. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi dokter akan memeriksa pasien. Memeriksa ini adalah relasi atau hubungan. Kemudian pasien akan mendaftar ke admin. Mendaftar adalah hubungan atau relasi, menyerahkan adalah hubungan atau relasi antara admin dan dokter. Kemudian ID pasien, ID admin, dan ID dokter ini adalah primary key-nya. Kemudian yang lain seperti nama pasien, tanggal lahir, untuk pasien, kemudian untuk dokter tanggal lahir, nama dokter, spesialisasi, dan untuk admin ada nama admin, jadwal shift, loket penempatan. Itu semua merupakan atribut dari masing-masing entity. Oke, lanjut. Nah, di sini ada transform entitas asosiatif. Apa itu transform entitas asosiatif? Untuk menghindari redundansi, yaitu karena relasi dokter ke pasien bersifat M atau N, banyak ke banyak. Atribut deskriptif seperti resep tidak boleh diletakkan di tabel pasien maupun dokter. Tanpa transformasi, data seperti resep akan tumpang tindih dan sulit dilacak karena kronologis. Nah, maka karena ada seperti itu, kita akan melengkapi himpunan entitas atau entitas yang tidak inti gitu. Nah, kemudian setelah kita analisa ulang, akan menemukan entitas baru berupa daftar pasien, rekam medis, dan verifikasi data. Nah, untuk kuncinya adalah ini, primary key, ID daftar pasien, kemudian untuk primary key dari rekam medis adalah ID rekam medis, selanjutnya seperti itu untuk yang lainnya. Atribut-atributnya ada waktu daftar, di pelayanan, dan nomor antrian. Lanjut, nah untuk selanjutnya kita akan membuatnya seperti itu ya. Nah, mana tadi? Nah, ketika kita akan menambahkan entitas baru, berarti ini harus dipisah dulu. Kita hapus-hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Setelah kita tambahkan entity baru atau subjek utama yang baru, jadinya seperti ini. Dengan menambahkan relasi yang baru, dan kemudian primary key yang baru, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah ERD yang lengkap, yang akan menggambarkan gambaran untuk membangun sistem database yang lengkap. Nah, di sini akan saya jelaskan kenapa ini di kotak-kotak, karena ini akan menunjukkan ini adalah entity baru yang kita buat, yang tiga ini. Ada rekam medis, daftar pasien, dan verifikasi data. Jadi saat pasien akan ke admin, dia akan mendaftar. Nah, saat mendaftar dia akan mempunyai di daftar pasien, kemudian
Admin akan melayani dengan ID admin. Dia akan menginput waktu daftar, nomor antrean, dan tipe layanan yang akan didapat oleh pasien. Seperti itu juga untuk pasien ke dokter. Pasien akan diperiksa oleh dokter. Dia akan mendapatkan ID rekam medis, ID pasien, dan saat dokter telah memeriksa pasien, dokter akan mendapatkan rekam medis pasien dan akan memberikan resep obat. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin sekian penjelasan atau pemaparan tugas 1 mata kuliah basis data tentang langkah-langkah pembuatan ERD dengan aplikasi Yet Graph Relationship. Saya Ahmad Nur Ferry, izin undur diri. Banyak salah kata, banyak salah penyampaian dari saya, mohon maaf. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.